Baik, kemudian beliau mengatakan menolak ajakan suami berarti mengikuti jalan syaitan. Penolakan istri terhadap ajakan suami keranjang adalah celaan terhadap kejantanannya. Jadi kapan suami memberikan isyarat diajak lalu istrinya nggak mau, buang muka, cemberut, ya, maka itu mencoreng kejantanannya. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu, wahai muslimah. Kapan dia meledak, Anda jangan heran kalau dia meninggalkan Anda atau dia lampiaskan kepada wanita lain. Penolakan istri terhadap ajakan suami keranjang adalah celaan terhadap kejantanannya dan bentuk konkret dari mengikuti ajakan syaitan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang itu statusnya adalah suami yang mengajak istrinya, wajib atas istri untuk mentaati dan memenuhi haknya. Jika istri menolak, maka ia mendapat murka Allah sampai orang yang punya hak itu, maksudnya suami, ridho dan tidak menggugurkan haknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Demi zat, kata Nabi SAW, dia sumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak ajakannya, melainkan Allah murka terhadapnya hingga suaminya ridho kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Coba bayangkan. Jadi murka Tuhanmu, hai muslimah, ada pada murka suamimu. Mirip kalau anak-anak ya. Ridho Allah ada di ridho Allah berada di ridho kedua orang tua dan murka Allah dari murka kedua orang tua. Baik, kalau istri bukan lagi kepada orang tuanya. Kalau sudah status istri. Ya. Ini hadis-hadisnya nih. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur untuk melayani suami, untuk dia puas-puasan lah, ya, memuaskan syahwatnya pada Anda. Lalu ia menolak, melainkan Allah murka terhadapnya hingga suaminya ridho kepadanya. Berarti itu yang butuh. Kenapa Anda tidak maksimalkan untuk yang melayani suami Anda? Penuhi kebutuhan biologisnya, lihat hasilnya setelah itu. Dan bersih rapi buat dia, lihat hasilnya. Bagaimana efek muamalah dia dengan Anda. Pasti akan sangat berbeda. Dia akan perhatian, dia akan baik, dan dia pun akan memuaskan Anda. Di syahwat itu bukan Anda merasakan sakit, Anda merasakan kepuasan. Lalu kenapa Anda tidak enjoy? Kenapa Anda tidak maksimal? Bahkan lebih dari itu, istri wajib bersegera memenuhi keinginan suaminya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tan-nur." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk keperluan hajatnya, maka hendaklah istri segera datang memenuhinya meskipun ia berada di atas sekam. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi sesibuk apapun, kalau sudah suami, selesai semuanya. Bahkan dulu sama orang tua kita pun tinggalkan. Maaf, suami saya lagi panggil sebentar. Apalagi kalau cuma masak, apalagi kalau cuma telepon sama teman. Nggak ada kata, sebentar ya mas, nggak ada itu. Maaf ya, suami saya butuh, nanti kita telepon lagi. Assalamualaikum. Dah, selesai. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Al-mar'atu la tuaddi haqqallahi 'alaiha hatta tuaddi haqqa zawjiha hatta law sa'alaha wa hiya 'ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha." Seorang wanita tidak akan pernah bisa menunaikan hak-hak Allah, Tuhannya, yang diwajibkan atasnya hingga ia menunaikan semua hak-hak suaminya. Walaupun seandainya dia meminta, si suami meminta dirinya untuk melayani, ya, saat berada di punggung unta, maka ia tidak boleh menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Yakni, kata beliau, seandainya suaminya meminta dirinya saat ia sedang berada di atas punggung unta yang berjalan, maka ia wajib datang untuk memenuhi permintaannya. Ya. Jadi ini kan tidak mungkin orang melakukan interaksi biologis di atas punggung unta, tapi maksudnya sesuatu yang sesulit itu pun, ya, maka dia wajib tetap menjawab. Apalagi kalau di rumah, lagi santai, cuma duduk di sofa, dikasih isyarat, ya. Harus peka nih, para istri harus peka dengan isyarat-isyarat suami, supaya dia bisa lebih bahagia tentunya. Dia mendapatkan ridho Tuhannya, dia juga mendapatkan ridho suaminya, sehingga berkumpullah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat untuk dia. Beliau mengatakan hati-hatilah terhadap sanksi Rabbani. Jadi artinya kesalahan seorang istri pada suaminya itu berarti kesalahannya pada Tuhannya. Itu poin penting. Kenapa Anda tidak raih hati suami Anda? Cintai dia dengan tulus, lain dengan tulus, Anda mendapatkan cinta dia, dan yang lebih penting daripada itu mendapatkan cinta Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, "Thalathatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wal mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhawani mutasaliman." Ada 3 perkara yang menyebabkan sholat tidak akan terangkat sejengkal pun di atas kepala. Saya ulangi. Ada 3 perkara yang menyebabkan sholat tidak akan terangkat sejengkal pun di atas kepala. Sekhusyuk apapun Anda sholat, tidak akan diangkat. Tidak dilaporkan kepada Allah, tidak diterima. Yang pertama, seseorang yang menjadi pemimpin atas satu kaum padahal mereka membencinya. Ya. Di sini bisa bermakna imam sholat, ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini saksi bahasan kita, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Biar Anda sholat tahajud, ya, 100 rakaat, tetap gak diterima sama Allah SWT. Orang yang di sebelah ranjang tetangga bantal Anda sedang marah, gak bisa. Buat dia ridho, puaskan dia, setelah dia tidur, Anda mandi, junub, Anda wudu, Anda sholat sepuasnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak akan diangkat sholat saja 2 orang saudara yang saling bermusuhan. Ini juga masalah besar ini. Banyak sekali terjadi di negara kita pun, di tengah-tengah kaum muslimin. Kita bicara lingkup kita ya. Lingkup kaum muslimin, mereka tidak peduli dengan masalah ini. Ribut karena harta warisan, ribut hanya karena perselisihan di masa kecil yang terus terbawa sampai besar. Sehingga terus saja bermusuhan adik kakak. Ya. Ini aneh. Dan ini subhanallah, saya lihat bibitnya syaitan tanamkan dari mereka masih kecil ya. Allah amanahkan beberapa anak-anak yang masih kecil, semoga Allah jaga mereka di atas ketaatan dan iman insyaAllah. Mereka ada di titik-titik itu. Kalau dikasih makanan merasa punya dia, sehingga tidak mau berbagi pada saudaranya. Kalau Anda ngalami ini yang punya anak-anak kecil, latih anak-anak kita supaya mereka biasa berbagi, memberikan kepada saudaranya, saudarinya. Hari ini si fulan memberi, besok si fulan yang memberi, ya, atau saling memberi satu sama yang lain. Dan Anda berikan ya pujian dengan perbuatan tersebut, dukungan, ya. Atau kalau ada yang paling dermawan, suka memberi perhatian pada saudaranya, Anda berikan hadiah supaya saudara-saudaranya termotivasi. Jangan biarkan bibit syaitan tumbuh sehingga membuat mereka saling musuh-musuhi. Ya, ini golongan ketiga yang tidak akan diangkat sholatnya sejengkal pun dari atas kepalanya. Tapi saksi bahasan kita golongan kedua, yaitu seorang istri yang menginap sementara suaminya murka padanya. Ada subjudul lain yang beliau angkat, yaitu jangan menyalakan api dalam sekam. Beliau mengatakan berulang-ulangnya penolakan istri atas ajakan suami menjadikan suami layaknya orang yang dicela kejantanan dan harga dirinya. Hanya saja ia tidak menyatakannya secara terus terang mengingat harga dirinya. Maka akibatnya syaitan meniupkan pada dirinya api amarah sehingga ia mudah terbakar emosinya hanya karena sebab yang remeh. Nah, ini tadi saya bilang. Ini subhanallah yang nulis Dr. Najla, seorang wanita. Beliau sangat memahami kejiwaan laki-laki. Saya melihat itu ya. Buku ini saya belum baca semua sampai terakhir. Saya baca di saat memang kita sedang membedahnya gitu kan. Tapi teman-teman, saya melihat Dr. Najla ini Allah berikan taufik dan Allah mudahkan juga buku dia terbit ya di negara dia, dan akhirnya juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di negara kita, dan kita pelajari sekarang yang Masya Allah bisa ditonton sampai sekian ribu orang. Semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia betul-betul memahami jiwa laki-laki yang saya yakin kalau apa yang beliau ucapkan ini difahami oleh setiap wanita, aman rumah tangganya. Dan kalau rumah tangga itu aman, pilarnya kuat, maka akan aman juga masyarakat. Amanlah negara itu. Ya. Subhanallah, mulai dari masalah ini. Dan berapa banyak wanita tidak faham. Suaminya emosional justru karena sikap-sikap remeh dalam masalah biologi, sikap-sikap remeh dalam masalah muamalah, suka memicu emosi suami. Ya. Ia menganggapnya sebagai kesalahan-kesalahanmu dan membesar-besarkannya. Karena biologis terbengkalai, maka si suami bisa menganggap masalah remeh pun bisa dibesar-besarkan. Padahal semua itu adalah perkara-perkara yang semestinya tidak memantik amarah. Sebagai contoh, perselisihan disebabkan karena keterlambatan menghidangkan segelas air atau teh. Lalu keduanya berbantah-bantahan dengan suara yang keras. Misalnya suami mengatakan, kok lama benar saya kan haus. Mungkin istrinya emosi nanggapinya, gitu kan. Bukannya iya maafin saya, tidak. Tapi masa nggak tahu? Saya kan sibuk, ada si kecil-kecil juga masih gini, ada si kakak lagi begini dan begitu. Suami haus,
Dan dia ingin istrinya melayaninya. Kalau bukan Anda melayani, lalu siapa yang melayani dia gitu? Ini sudah cukup jadi pemicu gitu. Apakah hal seperti ini bisa menyebabkan terjadinya percekcokan? Tanda tanya. Inilah sebab terbesar yang sering menjadi akar masalah dari berbagai problem rumah tangga yang biasanya tidak dikemukakan secara terang-terangan. Maksudnya masalah biologis yang terbengkalai. Benar-benar ya muslimah, saudariku muslim mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang. Kalau biologis suami Anda puas, makanan Anda hidangkan biasa pun enak nggak? Enak kok. Jadi enak makanan itu. Rumah Anda tata semampu Anda, bagus nggak? Bagus. Terus biologisnya terpenuhi. Yang lain itu bisa termudahkan, walaupun tetap Anda usahakan sempurna semuanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan jangan menolak permintaan suami dengan bahasa tubuh. Ada kalanya engkau tidak memahami urusan ini, sehingga engkau pun menolak ajakan ranjang suami dengan bahasa tubuh. Mungkin engkau sengaja melakukannya dengan kecerdikanmu, sehingga engkau pun menghalangi haknya. Maksudnya seakan-akan kau itu, saya nolak dikit lah, nggak apa-apa, supaya saya juga punya harga diri, saya juga punya nilai. Ini salahin. Ya. Sebagai contoh kata beliau, setiap kali suami datang, ia mendapatimu sedang tidur atau pura-pura tidur, atau mendapatimu sedang memakai pakaian dapur atau pengikat kepalamu karena mengeluh sakit kepala. Dalam hal ini suami memahami hanya dengan sekedar isyarat, namun ia menahannya dan tidak menyatakan dengan terus terang. Maksudnya apa? Ya memang Anda dituntut kalau mau jadi istri yang dicintai suami, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala, memang harus tampil prima. Bahkan sampai pada tingkat Anda lagi berhalangan pun, haid pun, tetap Anda tampil indah, wangi, bersih. Walaupun tidak terjadi interaksi biologis. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami di saat sedang berhalangan dan Nabi SAW ingin menggauli kami, maka beliau memerintahkan untuk mengeraskan kain di tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu kemudian beliau menggauli kami. Maksudnya bukan meletakkan kemaluan di kemaluan tentunya, ya, tapi beliau menikmati istrinya. Ini menandakan bahwasanya laki-laki tetap butuh interaksi biologis. Dan itu Anda bisa faham dari bahasa-bahasa tubuh suami misalnya. Jangan juga dipaksakan di saat suami memang dalam kondisi letih, capek ya. Itu kan isyarat dia memang dia betul-betul tidak memungkinkan itu. Karena sebagian istri tidak mau faham. Ya. Karena dia pikir, oh ini kebutuhan suami saya. Lalu kemudian dia paksa suaminya, padahal suaminya tidak membutuhkan itu. Ini juga bisa keliru. Ya. Bisa keliru juga ini. Selanjutnya, beliau mengatakan, mintalah maaf dengan lemah lembut. Sambutlah suamimu dengan kehangatan dan berilah kesan kepadanya bahwa engkau menginginkan hal itu. Kemudian sampaikanlah permintaan maafmu kepadanya dengan lemah lembut, karena ini dapat membuat ridho sikap kelaki-lakiannya. Tadi misalnya contoh air tadi. Ya. Telat sedikit. Kok telat? Oh ya maaf ya, lain kali saya tidak ulangi lagi. Clear. Itu jauh lebih baik dibandingkan Anda mengatakan, masa nggak tahu sih, saya kan sudah berusaha, ini baru hitungan menit kok, dan seterusnya. Ya. Janganlah sekali-kali menolak kecuali karena sebab hakiki. Jangan sampai penolakanmu itu sebagai bentuk balasan atasnya karena perkara atau problem tertentu. Sebab hal itu atau hal ini bisa menyesakkan dadanya dan menjadikannya mencari-cari orang lain yang bisa memenuhi hajatnya. Karena itulah penyesalan nanti akan datang, maksudnya kepada para istri. Jadi kalau yang disebut dengan maksud dengan sebab hakiki sini, misal contoh dia mau meletakkan kemaluan di kemaluan sementara ada lagi haid, Anda tolak itu, tapi tolaknya dengan santun. Maaf, ini dosa. Mungkin saya bisa puaskan dengan cara yang lain. Toh dibolehkan.